Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustinningsih. NIM saya 415191280. Mata kuliah season A. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume chapter 6 data link layer. Purpose of the data link layer. Di dalamnya ada the data link layer. Isinya menjelaskan lapisan link data dari model OSI layer 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas kartu antarmuka jaringan atau NIC. Untuk komunikasi kartu antarmuka jaringan, lapisan link data melakukan hal berikut. 1. Memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak menyadari jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. 2. Menerima data, biasanya paket layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Pertukaran membingkai antara titik akhir melalui media jaringan. Menerima data enkapsulasi biasanya paket layer 3 dan mengarahnya ke protokol lapisan atas yang tepat. Melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. Ini contoh gambarnya. Ini ada orang yang lagi main komputer. Ini 1 fisik, 2 data link, 3 jaringan, 4 transportasi, 5 sesi, 6 presentasi, 7 aplikasi. Dan terakhir orang lagi main komputer. Yang kita butuhkan adalah data link. Di sini dia menggunakan router dan jaringan. Selain itu, di data link layer ini dia ada juga menjelaskan dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti saklar Ethernet. Selanjutnya, tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang bisa ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Selanjutnya, gambar menampilkan contoh bagaimana lapisan tautan data menambahkan tujuan layer 2 Ethernet dan sumber informasi NIC ke paket layer 3. Kemudian akan mengonversi informasi ini ke format yang didukung oleh lapisan fisik yaitu layer 1. Ini contohnya. Kedua, sublayer link data IEEE 802 LAN atau MAN. Menjelaskan standar LAN atau MAN IEEE 802 khusus untuk LAN, Ethernet, LAN nirkabel, WLAN, jaringan area pribadi, nirkabel atau WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Selain itu, di dalamnya dia ada the IEEE 802 LAN atau MAN data link layer consist. Isinya menjelaskan 1. Logika link control LLC sublayer. Ini berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol layer 3 seperti IPv4 dan IPv6 untuk menggunakan antarmuka dan media jaringan yang sama. Kontrol akses media MAC menerapkan sublayer ini dalam perangkat keras. Ini bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini mengatasi lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Selanjutnya, sublayer link data, ini dia ada gambarnya. Dan isinya ada jaringan, protokol lapisan jaringan,
data link, LLC supplier, MAC supplier, fisik supplier LLC, Ethernet atau WLAN. Terus di bawah Ethernet ada berbagai standar Ethernet untuk fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan lain-lain. Di bawah WLAN ada berbagai standar WLAN untuk berbagai jenis komunikasi kabel. Terus ada WPAN-nya juga, berbagai standar WPAN untuk Bluetooth, RFID, dan lain-lain. Gambar ini dia menjelaskan supplier LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya merupakan paket IPv4 atau IPv6 dan menambahkan informasi kontrol layer 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Supplier MAC mengontrol NIC dan perangkat keras lainnya yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN atau MAN, berkabel atau nirkabel. Supplier MAC menyediakan enkapsulasi data. 1. Pembatas bingkai. Proses pembingkaian menyediakan pembatas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam bingkai. Bit pembatas ini menyediakan sinkronisasi antar node transmisi dan penerimaan. 2. Mengatasi. Menyediakan alamat sumber dan tujuan untuk mengangkut bingkai. Layer 2 antar perangkat pada media bersama yang sama. 3. Deteksi kesalahan, termasuk trailer yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Supplier MAC juga menyediakan kontrol akses media yang memungkinkan beberapa perangkat berkomunikasi melalui media bersama atau setengah duplex. Komunikasi duplex penuh tidak memerlukan kontrol akses. Halaman selanjutnya, providing access to media. Ia menjelaskan setiap lingkungan jaringan yang paket temui saat mereka melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN internet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk akses pada media jaringan. Supplier MAC menyelesaikan ini. Dengan tautan serial metode akses hanya dapat terdiri dari koneksi langsung antara hanya 2 perangkat, biasanya 2 router. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh supplier IEEE 802 MAC. Selanjutnya, antarmuka router merangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam pertukaran paket lapisan jaringan yang diberikan mungkin ada banyak lapisan tautan, data, dan transmisi media. Pada setiap hub, di sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut. 1. Menerima bingkai dari media. 2. Deenkapsulasi bingkai. 3. Reenkapsulasi paket ke dalam bingkai baru. 4. Meneruskan bingkai baru yang sesuai ke media segmen jaringan fisik tersebut. Dan ini contohnya. Sambungan serial. Apa sih namanya nih jaring aksesnya? Kabelnya. Jadi ini dia pakai routernya 2. Terus ini sambungan internet. Lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengendalikan transfer bingkai di seluruh media. Maksud dari ini adalah router dalam gambar memiliki antarmuka Ethernet untuk terhubung ke LAN dan antarmuka serial untuk terhubung ke WAN. Ketika router memproses bingkai, itu akan menggunakan layanan data link layer untuk menerima bingkai dari satu media. Deenkapsulasi ke layer 3, PDU, merangkum kembali PDU ke dalam bingkai baru dan menempatkan bingkai pada media tautan berikutnya dari jaringan. Halaman berikutnya, ini adalah data link layer standar. Dia menjelaskan protokol lapisan tautan data umumnya tidak ditentukan oleh request for comments atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Task Force (IETF) mempertahankan protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP
atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak menentukan fungsi dan mengoperasikan lapisan akses jaringan TCP atau IP. Selain itu, data link layer standar itu ia organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan tautan fisik dan data OSI, meliputi yang berikut. 1. ITU. Lambangnya ini. Dia adalah Serikat Telekomunikasi Internasional. Yang kedua, ISO. Ia adalah organisasi internasional untuk standarisasi. 3. Dia ANSI, Institut Standar Nasional Amerika. Yang keempat adalah IEEE, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika. Berikut halaman selanjutnya. Topologis. Topologis itu dia ada physical dan logical topologis. Menjelaskan tentang seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya. Lapisan tautan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Dia harus tahu topologi logis jaringan untuk dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lain. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan tautan data dengan topologi jaringan logis yang berbeda. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara mereka. Selanjutnya, ada dua jenis topologi yang digunakan saat menggambarkan jaringan LAN atau MAN. 1. Topologi fisik, mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara yaitu routers, saklar, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor kamar dan lokasi di rak peralatan. Topologi fisik biasanya point to point atau bintang. 2. Topologi logis, mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema mengatasi IP layer 3. Selanjutnya, lapisan tautan data melihat topologi logis jaringan saat mengontrol akses ke media. Ini adalah topologi logis yang mempengaruhi jenis framing jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Gambar menampilkan contoh dan NBSP topologi fisik dan NBSP untuk jaringan sampel kecil. Di sini saya ada contohnya. Physical topologi. Ini dia menggunakan internetnya yang tanda awan. Dia menggunakan router, dia menggunakan switch, dia menggunakan servernya dia ada 3, dan switchnya dia ada 1, 2, 3, ada 5. Routernya dia cuma 1, dan laptopnya dia ada 3. Dia tuh nyambungnya ke switch S3, S4, S5, dan ini switchnya lagi. Dan di switch 2 nya ini dia menyambungkan komputer dan kayak ini komputer. Terus yang switchnya ini dia menyambungkan ke server ini. Setelah itu ada selain fisikal topologi ada yang logikal. Ini internet sama kayak yang fisikal. Seperti itu ya gambarnya. Selanjutnya halaman W1 topologi. Menjelaskan tentang topologi WAN adalah konfigurasi network yang dirancang untuk membawa data pada jarak yang jauh. Selanjutnya,
one topologi itu ada topologi point to point. Ini menjelaskan topologi one yang paling sederhana dan paling umum. Ini terjadi dari hubungan permanen antara dua titik akhir. Jadi topologi point to point dia cuma ada dua router doang. Jadi saling menghubungkan satu sama lain. Terus yang selanjutnya itu ada topologi hub dan spoke. Ini adalah versi one dari topologi bintang di mana situs pusat menghubungkan situs cabang melakukan penggunaan tautan point to point. Situs cabang tidak dapat bertukar data dengan situs cabang lainnya tanpa melalui situs pusat. Nih. Jadi dia harus ada tambahan lain kalau dia mau bertukar data. Jadi dia hanya satu cabangnya satu nih. Jadi dia menghubungkan router samping kiri kanan atas bawah. Selanjutnya topologi mesh. Ia berbentuk bintang. Menjelaskan tentang topologi ini memberikan ketersediaan tinggi tetapi mengharuskan setiap sistem akhir saling terhubung ke setiap sistem lainnya. Oleh karena itu, biaya administrasi dan fisik bisa signifikan. Setiap tautan pada dasarnya adalah tautan point to point ke node lainnya. Nih. Dia bentuknya bintang gitu. Jadi bisa saling menghubungkan. Selanjutnya, ke halaman selanjutnya adalah topologi one point to point. Isinya ada topologi point to point fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan pos lain. Selain itu, ketika menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point protokol PPP, node tidak harus membuat penentuan tentang apakah bingkai masuk ditakdirkan untuk itu atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana, karena semua bingkai di media hanya dapat melakukan perjalanan ke atau dari dua node. Node mendapatkan bingkai pada media di satu ujung dan bingkai tersebut diambil dari media oleh node di ujung lain sirkuit point to point. Gambar menunjukkan contoh jaringan point to point yang terdiri dari dua router berlabel node 1 dan node 2. Masing-masing terhubung ke core jaringan melalui tautan WAN. Ini core jaringan. Gambar ini contoh gambarnya. Nih jaringannya itu gambarnya core A1. Dan ini node 1 dan node 2. Ini kabel jaringannya. Selain itu, topologi one point to point. Selain yang tadi dia menjelaskan node, sumber, dan tujuan mungkin secara tidak langsung terhubung satu sama lain melalui beberapa jarak geografis menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis, seperti yang diilustrasikan dalam gambar. Dalam gambar menampakkan koneksi fisik perantara mungkin tidak mengubah topologi logis. Koneksi point to point yang logis adalah sama. Nih contohnya. Dia pakai frame bingkai. Dan satu lagi untuk topologi ini ada catatan koneksi point to point melalui Ethernet mengharuskan perangkat untuk menentukan apakah bingkai masuk ditakdirkan untuk node ini. Selanjutnya, halaman selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang LAN topologis. Di dalamnya ada dalam LAN multi-akses perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan bintang atau topologi bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat.
Dalam hal ini, saklar Ethernet bintang dan NBSP yang memperluaskan dan NBSP topologi ini dengan menggabungkan beberapa saklar Ethernet bintang dan topologi yang diperluas mudah dipasang, sangat dapat diskalakan, mudah ditambah dan dihapus perangkat akhir, dan mudah dipecahkan. Topologi bintang awal interkoneksi perangkat akhir menggunakan hub. Selain itu, topologi logis juga menjelaskan kadang-kadang mungkin hanya ada dua perangkat yang terhubung di LAN Ethernet. Contohnya, ada dua router yang saling terhubung. Ini akan menjadi contoh Ethernet yang digunakan pada topologi point-to-point. Selain itu, topologi LAN warisan. Teknologi LAN, cincin, token awal, dan lama Ethernet dan warisan mencakup dua jenis topologi lainnya. 1. Bus dan NBSP. Semua sistem akhir di lantai satu sama lain dan dihentikan dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Perangkat infrastruktur seperti scaler tidak diperlukan untuk menghubungkan perangkat akhir jaringan legasi Ethernet. Sering menjadi topologi bus menggunakan kabel bujuk rayu karena murah dan mudah diatur. Ring NBSP. Sistem akhir terhubung ke tetangga masing-masing berbentuk cincin. Cincin tidak perlu dihentikan. Tidak seperti di topologi bus jaringan legasi fiber distribute data interface VDDI dan token ring menggunakan topologi cincin. Ini contoh gambarnya, gambar fisiknya topologi. Ada topologi bintang diperpanjang, topologi bus, dan topologi cincin. Halaman selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang half and full duplex communication. Menjelaskan tentang memahami komunikasi duplex penting ketika membahas topologi lain karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Ada dua mode umum duplex. Setelah itu, komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirimkan dan menerima di media tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus warisan dengan hub Ethernet menggunakan mode setengah duplex. Half duplex hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim dan menerima pada satu waktu pada media bersama. Klik putar dan gambar untuk melihat animasi yang memperlihatkan komunikasi setengah duplex. Setengah komunikasi duplex antara server dan hub. Ini contohnya di server dan hub. Dari hub ke server, jadi server yang menerima. Selanjutnya, komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat secara bersamaan mengirimkan dan menerima di media bersama. Lapisan tautan data mengonsumsi bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua node kapan saja. Saklar Ethernet beroperasi dalam mode duplex penuh secara default, tetapi mereka dapat beroperasi dalam duplex setengah jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet. Klik putar dalam gambar untuk melihat animasi yang memperlihatkan komunikasi duplex penuh. Ini contoh gambarnya. Server dan beralih. Ini switch-nya beralih. Jadi, selain server bisa menerima, server ke beralih, tapi switch ini bisa mengirim ke server. Singkat cerita untuk gambar ini, komunikasi setengah duplex membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu. Duplex penuh memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan. Penting bahwa dua antarmuka yang saling terhubung, seperti host NIC dan antarmuka pada saklar Ethernet, beroperasi menggunakan mode duplex yang sama. Jika tidak, akan ada ketidakcocokan duplex menciptakan inefisiensi dan latensi pada tautan. Halaman selanjutnya, akses kontrol metode. Ethernet LAN dan WLAN adalah contoh jaringan
multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki 2 atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagai media fisik. Ada 2 metode kontrol akses dasar untuk media bersama: akses berbasis konten dan akses terkontrol. Di sini adalah akses berbasis konten. Dalam jaringan multi-akses berbasis pertikaian, semua node beroperasi dalam setengah duplex, bersaing untuk penggunaan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, pada proses jika lebih dari satu perangkat mengirimkan pada saat yang sama. Contoh, metode akses berbasis pertikaian meliputi yang berikut. 1. Operator merasakan beberapa akses dengan deteksi tabrakan, atau CSMA atau SD, yang digunakan pada Ethernet bus topologi lama. 2. Operator merasakan beberapa akses dengan penghindaran tabrakan, atau CSMA atau SA, yang digunakan pada LAN nirkabel. Ini contohnya. Contoh akses berbasis konten. Selanjutnya, akses terkontrol. Dalam jaringan multi-akses berbasis terkontrol, setiap mode memiliki waktu tersendiri untuk menggunakan media. Jenis deterministik jaringan warisan ini tidak efisien karena perangkat harus menggunakan gilirannya untuk mengakses media. Contoh jaringan multi-akses yang menggunakan akses terkontrol meliputi yang berikut. 1. Cincin token warisan. 2. Arsenet warisan. Ini contoh gambarnya. Setelah itu, menjelaskan tentang Contents Based Access CSMA atau SD. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian meliputi yang berikut. 1. LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA. Legacy bus topologi Ethernet LAN menggunakan CSMA atau CD. 3. Legacy Ethernet LAN menggunakan hub menggunakan CSMA atau CD. Jadi, jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex, yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim pada saat yang sama. Jika dua perangkat mentransmisikan pada saat yang sama, tabrakan akan terjadi. Untuk Ethernet lama, kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan. Ini adalah bagian deteksi tabrakan CD atau CSMA atau CD. NIC membandingkan data yang dikirimkan dengan data yang diterima atau dengan mengenali bahwa amplitudo sinyal lebih tinggi dari biasanya di media. Data yang dikirim oleh kedua perangkat akan rusak dan perlu dibenci. Selain itu, konten bus akses CSMA atau CD itu ada. Jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex, yang berarti hanya satu. Ini dia sama ya. Dan di sini ada PC1 mengirim bingkai. Ini contohnya. Media tersedia, jadi saya akan mengirim bingkai Ethernet ke PC3. Dia menggunakan bingkai dan ini hub. Dia PC ada 3. Jadi ini PC1 ini mengirim bingkai ke hub. Selanjutnya, hub menerima bingkai. Hub Ethernet menerima dan mengirim bingkai. Hub Ethernet juga dikenal sebagai repeater multisport. Setiap bit yang diterima pada port yang masuk diregenerasi dan dikirim ke semua port lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Jika perangkat lain seperti PC2 ingin mengirimkan, tetapi saat ini menerima bingkai, ia harus menunggu sampai saluran jelas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini PC1, ini PC2. Jadi dari hub mengirimkan bingkai ke PC2. Kalau saat memiliki bingkai untuk dikirim, tetapi saya harus menunggu karena saya menerima bingkai karena kata PC2. Nih, hubnya mau ngirim bingkai ke PC3. Setelah itu, hub mengirim bingkai. Semua perangkat yang terpasang pada hub akan menerima bingkai. Namun karena bingkai memiliki alamat tautan data tujuan untuk PC3, hanya perangkat yang akan menerima dan menyalin di seluruh bingkai. Semua NIC perangkat lain akan mengabaikan bingkai, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini contohnya. Kata PC3, bingkai ini untukku, jadi aku akan menyalin seluruh bingkai. Kata PC2, bingkai ini bukan untukku, jadi aku akan mengembalikannya. Selanjutnya, halaman selanjutnya, konten based access sama yang atas. Contents dalamnya bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh IEEE 802.11 WLANS adalah Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance CSMA atau CA. Selain itu, CMSA atau CA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah media jelas. CMSA atau CA menggunakan teknik tambahan. Di lingkungan nirkabel mungkin tidak dimungkinkan bagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. CMSA atau CA tidak mendeteksi tabrakan, tetapi berusaha menghindarinya dengan menggunakan sebelum mentransmisikan. Setiap perangkat yang mengirimkan mencakup durasi waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. Semua perangkat nirkabel lainnya menerima informasi ini dan mengetahui berapa lama media tidak tersedia. Selain itu, dalam gambar jika host A menerima bingkai nirkabel dari titik akses B, host B dan C juga akan melihat bingkai dan beberapa lama media tidak tersedia. Ini contohnya. Maksud dari gambar ini adalah setelah perangkat nirkabel mengirim bingkai 802.11, penerima mengembalikan pengakuan sehingga mengirim tahu bingkai tiba. Apakah itulah Ethernet menggunakan hub atau WLAN? Sistem berbasis pertikaian tidak berskala baik di bawah penggunaan media yang berat. Catatan: Ethernet yang menggunakan switch tidak menggunakan sistem berbasis konten karena saklar dan host NIC beroperasi dalam mode duplex penuh. Selanjutnya, the frame, bingkai, atau data link frame. Dia ada the frame-nya. Menjelaskan tentang topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada bingkai, tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke bingkai ditentukan oleh protokol yang sedang digunakan. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 atau IPv6, untuk transportasi di seluruh media lokal dengan merangkumnya dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Selanjutnya, protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama.
Meskipun ada banyak protokol lapisan tautan, data yang berbeda dan yang menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar. Header data trailer. Tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir bingkai. Selanjutnya, semua protokol lapisan tautan data merangkum data dalam bidang data bingkai. Namun struktur bingkai dan bidang yang terkandung dalam header dan trailer bervariasi sesuai dengan protokol. Tidak ada satu struktur bingkai yang memenuhi kebutuhan semua transportasi data di semua jenis media, tergantung pada lingkungan. Jumlah informasi kontrol yang diperlukan dalam bingkai bervariasi agar sesuai dengan persyaratan kontrol, akses media, dan topologi logis. Misalnya, bingkai WLAN harus menyertakan prosedur untuk menghindari tabrakan, dan kebenarannya memerlukan informasi kontrol tambahan jika dibandingkan dengan bingkai Ethernet. Seperti yang ditujukan pada gambar, dalam lingkungan yang rapuh, lebih banyak kontrol diperlukan untuk memastikan pengiriman. Bidang header dan trailer lebih besar karena informasi kontrol lebih banyak diperlukan. Ini contohnya. Selanjutnya, frame field. Pembingkaian memecahkan aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik struktur yang diakui oleh node dan didektek ke dalam paket tujuan. Bidang bingkai generik ditampilkan dalam gambar. Tidak semua protokol mencakup semua bidang ini. Standar untuk protokol link data tertentu menentukan format bingkai aktual di gambarnya. Ada header, paket data, trailer. Terus di bawahnya mulai bingkai, mengatasi jenis kontrol data, deteksi galet, atau penghentian bingkai. Bidang bingkai meliputi yang berikut. 1. Bendera indikator mulai dan berhenti bingkai. Digunakan untuk mengidentifikasi batas awal dan akhir bingkai. 2. Mengatasi, menunjukkan node sumber dan tujuan pada media. 3. Ketik, mengidentifikasi protokol layer 3 di bidang data. 4. Kontrol, mengidentifikasi layanan kontrol aliran khusus seperti kualitas layanan QoS. QoS memberikan prioritas penerusan pada jenis pesan tertentu, misalnya bingkai voice over IP atau VoIP. Biasanya menerima prioritas karena sensitif terhadap penundaan. 5. Data berisi muatan bingkai yaitu header paket, header segmen, dan data. 6. Deteksi kesalahan disertakan setelah data untuk membentuk trailer. Maksud dari gambar ini adalah protokol lapisan link data menambahkan trailer ke akhir setiap bingkai. Dalam proses yang disebut deteksi kesalahan, trailer menentukan apakah bingkai tidak tiba tanpa kesalahan. Ini menempatkan ringkasan logis atau matematika dari bit yang terdiri dari bingkai dan trailer. Lapisan tautan data menambahkan deteksi kesalahan karena sinyal di media dapat mengalami gangguan, distorsi, atau kehilangan yang secara substansial akan mengubah nilai bit yang diwakili sinyal tersebut. Node transmisi membuat ringkasan logis dari isi bingkai yang dikenal sebagai nilai pemeriksaan redundansi siklik CRC. Nilai ini ditempatkan di bidang frame check sequence atau FCS untuk mewakili isi bingkai. Dalam Trail Ethernet, FCS menyediakan metode untuk node penerima untuk menentukan apakah bingkai mengalami kesalahan transmisi. Halaman selanjutnya, layer 2 address. Lapisan tautan data menyediakan alamat yang digunakan dalam mengangkut bingkai di media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini tersebut sebagai alamat fisik.
penut alamat lapisan tautan data terkandung dalam header bingkai dan menentukan node tujuan bingkai pada jaringan lokal biasanya di awal bingkai sehingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah cocok dengan alamat layer 2 sendiri sebelum menerima sisa bingkai. Header bingkai mungkin juga berisi alamat sumber bingkai. Setelah itu, tidak seperti alamat logis layer 3 yang hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan pada jaringan apa perangkat berada, sebaliknya alamat fisiknya unik untuk perangkat tertentu. Perangkat masih akan berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama meskipun perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama. Setelah itu, tidak seperti alamat logis layer 3. Layer 2 address, itu udah host ke router. Satunya host ke router. Host sumber merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 di header bingkai. Host menambahkan alamat layer 2-nya sebagai sumber dan alamat layer 2 untuk R1 sebagai tujuan. Ini contohnya. Yang kedua, router to router. R1 merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 baru di header bingkai. R1 menambahkan alamat layer 2-nya sebagai sumber dan alamat layer 2-nya untuk R2 sebagai tujuan. Ini contohnya. Setelah itu, router to host. R2 merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 baru di header bingkai layer 2 menambahkan alamat layernya sebagai sumber dan alamat layer 2 untuk server sebagai tujuan. Ini contohnya. Jadi, alamat lapisan tautan data hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Alamat pada lapisan ini tidak memiliki arti di luar jaringan lokal. Bandingkan ini dengan layer 3, di mana alamat di header paket dibawa dari host sumber ke host tujuan, terlepas dari jumlah hop jaringan di sepanjang route. Jika data harus diteruskan ke segmen jaringan lain, perangkat perantara seperti router diperlukan. Router harus menerima bingkai berdasarkan alamat fisik dan deenkapsulasi bingkai untuk memeriksa alamat hierarkis yang merupakan alamat IP. Dengan menggunakan alamat IP, router dapat menentukan lokasi jaringan perangkat tujuan dan jalur terbaik untuk mencapainya. Ketika tahu di jaringan perangkat tujuan dan jalur terbaik untuk meneruskan paket, router kemudian membuat bingkai baru untuk paket dan bingkai baru dikirim ke segmen jaringan berikutnya menuju tujuan akhir. Halaman terakhir, LAN and WAN frames. Di dalamnya, protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel berada di bawah protokol WLAN. WLAN IEEE 802.11. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi-akses. Setelah itu, WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub spoke, and full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun telah mencakup 1. Protokol point-to-point, PPP atau double P, triple P. 2. Kontrol tautan data tingkat tinggi atau HDLC. 3. Relay bingkai. 4. Modus transfer asinkron ATM. Yang 5. X.25. Protokol layer 2 ini sekarang diganti di WLAN oleh Ethernet. Setelah itu, dalam jaringan TCP atau IP, semua protokol OSI layer 2 bekerja dengan IP di OSI layer 3. Namun,
Protokol layer 2 yang digunakan tergantung pada topologi logis dan media fisik. Setiap protokol melakukan kontrol akses media untuk topologi logis layer 2 tertentu. Ini berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat bertindak sebagai node yang beroperasi pada lapisan tautan data saat menerapkan protokol ini. Perangkat ini termasuk NIC pada komputer serta antarmuka pada router dan saklar layer 2. Selanjutnya, protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan dalam hal jumlah host dan lingkup geografis, dan layanan yang akan disediakan melalui jaringan. LAN biasanya menggunakan teknologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar host, karena geografis LAN yang relatif kecil atau bangunan tunggal atau kampus multi bangunan, dan kedataan penggunaan yang tinggi membuat teknologi ini hemat biaya. Ini contohnya. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.